Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Senggol Bacot. Bacot. Kita ngebacot hari ini ya. Bacot kita hari ini dengan judul karena zaman-zaman sekarang ini ramai lagi jin. Oh, jin ya. Jin dan hodam. Beda ya? Berarti jin sama hodam Sinonim. persamaan ya, pakai persamaan ya. Ada jin, ada katanya ada jin baik, ada jin jahat. Terus ada khorin. Apa sih Khorin ya. Khorin, ada hodam. Kamu pernah ketemu jin? Pernah sih, sempat dulu nang ya. Dulu waktu beberapa kali naik gunung diputar-puterin sama ada yang jalan gitu nang. Oh, dikelilingin. Dikelilingin ada yang jalan tapi dilihat nggak ada siapa-siapa. Paling kayak gitu sih kalau misalkan saya ngelihat dia juga natap. Saya sih belum pernah, alhamdulillah nang. Saya juga takutnya kita di sini ngobrolin jin. Jin juga ada sama. Iya. Ngobrolan kita. Iya, dia punya podcast. Bikin podcast tentang manusia gitu. Iya, bikin podcast tentang manusia. Bisa jadi ya. Iya, lanjut Ki, gimana Ki? Tadi kan khorin. Setahu kamu khorin itu apa sih khorin itu? Kalau setahu saya sih khorin itu kayak apa sih? Jadi yang menyerupai kita gitu ya. Cuman menurut saya gitu ya, kalau misalkan salah bisa dikoreksi. Khorin itu jadi begitu kita lahir tuh si khorin tuh lahir juga nang. Khorin tuh lahir juga, jadi dia tuh yang benar-benar menyerupai kita lah, ibaratnya kayak saudara kembar tapi saudara kembar mah kan beda alam gitu. Jadi kita benar-benar di dunia, dia mah di dunia mereka gitu, di dunia yang tak kasat mata lah ibaratnya. Iya, paham. Nah, si khorin ini ngapain gitu? Kalau menurut saya juga ini Ki ya. Misalkan ada ini ngejawab pertanyaan yang hantu, katanya orang meninggal terus Bisa jadi hantu hidup lagi ya. Nah kan yang hidup lagi itu ternyata bukan si roh manusia. Iya kan katanya udah mati mah kan ya udah aja gitu kan mati ya, maksudnya nggak akan bisa kembali ke dunia. Ada perjalanan yang lain gitu, nggak mungkin balik lagi ke dunia. Nah itu kan si yang menyerupai manusia itu khorin ternyata Ki. Iya. Khorin si yang udah meninggal itu misalkan contohnya. Iya, khorin itu karena dari pertama bayi lahir nyampe dia meninggal itu kan terus nempel ya si khorin tuh. Otomatis dia tahu kelakuannya, otomatis dia tahu gerak geriknya gitu. Kalau bahasa Sunda mah tahu dedegannya gitu. Untuk bentuk-bentuk spesifik si bukan tuan ya, tapi yang punya badan mungkin ya. Yang punya badan itu pasti sama Ki. Itu cara setan buat biar kita percaya kalau misalkan orang yang meninggal bisa hidup lagi ternyata Ki. Oh, jadi kayak apa sih? Ada suka dengar cerita-cerita gitu loh nang. Jadi kalau misalkan ada orang yang misalkan misalkan meninggal gitu ya. Ternyata orang terdekatnya misalkan diliatin juga, kemarin saya ngelihat si ini gitu ya. Berarti itu tuh khorin kita ya. Khorin yang masih orang meninggal itu kan? Iya. Ya misalkan kita masuk ke satu rumah padahal orangnya udah meninggal gitu kan. Kok ada orang ini? Padahal dia nggak tahu kalau misalkan orang itu udah meninggal. Iya. Nah gitu kan. Gitu tuh si khorin itu. Kayaknya kan si jin juga beranak pinak katanya kan ya. Kalau jin ya katanya. Ini kan itu masuk ke golongan jin juga kan. Iya. Pertanyaannya nih, pacarannya gimana gitu? Si khorin tuh gimana ya? Jadi misalkan kamu cewek nih ya, kamu cewek aku cowok, jadi khorin kamu sama khorin aku tuh kita pacaran tuh si khorin juga pacaran gitu. Atau gimana ya? Bisa jadi kayak gitu. Jadi ngikutin, ya ibaratnya ngikutin yang punya badannya loh. Yang punya badannya pacaran ya khorin juga pacaran gak sih? Ya mungkin ya, nggak tahu juga ya. Kamu menurut kamu gimana? Si jin ini kan saya belum pernah ya jadi jin. Nah, tapi mau nyoba jadi jin gitu. Apakah si jin itu punya perasaan juga nggak? Kayak misalkan penyayang kayak gitu. Nah itu aku masih belum tahu loh Ki. Coba si penonton kayaknya
siapa tahu ada yang tahu ya, bisa ikut komen lah di bawah, bantu kita. Tapi kan Korin ya, Nah, kan kemarin nih tahun berapa lah, beberapa tahun silam ada itu Ki, boomingnya batu akik Ki. Nah bisa kayak seperti ini Ki. Tetangga saya nih ya, tetangga saya dia punya 5 batu akik. Nah setiap batu akik tuh beda-beda hodamnya Ki. Misalkan hodam ini namanya anu, hodam batu ini namanya anu. Loh, aku pikir ini orang kehebatannya kayak gimana gitu, bisa banyak gitu si hodam-hodamnya dikumpulin. Apakah dia tuh koleksi batu atau koleksi jin gitu. Sedangkan sepengetahuan saya juga nih ya, kalau jin itu kan bisa hinggap di mana aja ya, bukan hanya cuman di batu, tapi misalkan di diri dia sendiri pun bisa gitu kan dari setiap misalkan ini 5 jari, nah di setiap lipatan jari ini tuh bisa jadi gitu kan tempat semayamnya jin gitu. Banyak kayak gitu kan, ibaratnya kalau di anime itu Naruto tuh punya hodam ya. Iya kan? Iya. Jadi Naruto tuh ada kodok itu kan ibaratnya hodam dia bukan? Hodamnya sama si apa? Si itu siapa yang ekor 9? Si musangnya itu kan musang ya benar ya? Serigala. Koala. Koala ekor 9. Berarti kan hodam. Maksudnya ya sama ibaratnya hodam ya nang ya. Iya sama. Menjaga dia gitu kan. Dan keluar di saat-saat yang dibutuhkan gitu ya. Kan. Ini pernah dengar kayak apa sih? Pamacan gitu nang lo. Oh iya. Kan? Yang kalau misalkan kita kadang-kadang sakit tiba-tiba jadi macan. Jadi macan. Nah, lihat langsung nggak sih orang yang kayak gitu nah? Pernah. Aku pernah. Karena dia tuh di pasar. Di pasar? Iya, lagi jalan-jalan di pasar nganter. Ditagih debt collector gitu masa jadi macan atau apa? Enggak. Orang itu biasa kayak ngobrol biasa gitu. Ternyata itu bukan lagi ngobrol biasa tapi lagi berantem. Cuman si orang pasar sama orang pasar gitu. Iya, orang pasar sama orang pasar. Cuman si berantem ngobrolnya itu enggak teriak-teriak. Biasa aja kayak ngobrol gini. Cuman ngobrolnya kayaknya pakai hati kayaknya. Make mana gitu. Nepi ka ya nyeri hati yang merenya. Nepi ka nyeri hati. Nah, si salah satu orang itu tiba-tiba tangannya gini kayak. Terus orangnya langsung ke tanah gitu. Langsung ngeluarin suara harimau gitu. Benar, tapi maksudnya tuh kayak emang bener kayak harimau. Iya, kalau bukan bentuk. Gerakan terus si suaranya sama. Cuman yang kasihannya waktu si musuhnya itu langsung pergi. Nggak berantem, jadi dia bingung. Dia hare-harekeun teh nya. Dia mungkin kan kasihan ya. Kadang ini nggak ada yang kasihan gitu ke hodam ini. Terus mau gitu perasaan si hodam kumaha nya? Aing geus sanes biji lamunnya. Jelema mah hare-hare we ini. Suka bayang tenang perasaan mana mun misalkan jadi hodam eta gitu anjing gendokna. Ieu mah seriusna we. Geus kitu kumaha? Emang bener ditinggalkeun gitu. Ditinggalkeun gitu terus ya ngamuk ngacak-ngacak warung apa gitu kelontong di situ. Ngacak-ngacak. Ujung-ujungnya mah sama adalah orang yang bisa juga mungkinnya terus diusap si mukanya gitu. Hilang. Iya, sembuh langsung pingsan gitu. Ketawa jadinya aneh loh Ki, kenapa enggak hodam yang masuknya itu kan ada pamacan, ada pamonyet. Yang kalau pamonyet pernah lihat nggak? Enggak. Ada di YouTube tuh. Tek langsung naik. Cuman ya buat apa gitu kalau misalkan zaman dulu oke lah ya, kepake ya. Ini zaman sekarang gitu ada pamonyet, ada pamacan, terus
ada Pakada. Kamu pernah lihat gak orang Pakada. Nah, coba aku kayak gitu cicing. iya gitu. Cuman sih. Tapi mungkin mereka pikir buat bantu apa sih? Jaga diri Jaga mungkin. diri. Iya, mungkin ya ada yang salah gitu di ketawakalan dia ke Allahnya kayak gimana kan ya. Kalau misalkan berkaca lagi ke dulu Hodam nggak nyampe langsung gitu kan, nggak gitu. Dan kenapa si Hodam yang masuk tuh selalu aja gitu ke macan, pamonyet, Iya kan, terus apa sih? ular kayak gitu kan. Kenapa nggak ikan sapu? Jadi pas misalkan berantem cet, langsung nyari kaca. Gitu. Langsung gini. Muntah ya nana cakung teh ya. Cakung nempel di tembok gitu. Aku punya teman dulu gitu. Dia Hodamnya tuh ya putih. Oh iya. Serius. Serius gitu. Jadi waktu dulu tuh ceritanya lagi musim-musimnya batu akik gitu. Teman-teman aku tuh nyari Hodam. Aku punya batu akik ini nih. Kamu udah ada Hodamnya belum? Belum. Ayo diisi bareng. Yuk kemana? Ayo ke si Anu. Jadi ada tempatnya gitu ya. Ada tempatnya. Ya. Ayo diisi ke si Anu. Nggak bayar kok, gratis. Oke siap. Berangkat aja ke sana. Nah waktu diisi itu karena si orang teman aku ini tuh orang seberang ya Ki. Dan di orang seberang itu ternyata banyak buaya. Si siluman dulunya tuh masuklah ke badan dia si buayanya tuh. Hodam tuh kan bisa keluar tiba-tiba karena terdesak, bisa juga bisa keluar karena dipanggil gitu. Nah waktu itu kebetulan dia sendiri yang panggil ya. Langsung badannya gitu. Gitu pocok. Gini. Kan aku bingung. Ini tuh siluman apa gitu. Sama aku tuh tanya, "Kamu siapa? Kamu siluman apa?" Wah ya. Iya. Kamu punya pengalaman apa Ki? Waktu dulu tentang batu akik. Ada lagi nggak yang Hodam-Hodam yang mainstream, yang nggak mainstream gitu? Apa yang ya teman kamu kan teman aku juga ya. Goblok. Oh, kayaknya orang yang sama ya. Kayaknya yang sama. Coba kalau kamu itu gimana? Jadi dia tuh ibaratnya masukin Hodam nang. Masukin Hodam. Tapi Hodamnya tuh jadi dia tuh ngakunya kayak gitu loh. Kayak kakek ya nggak tahu ibaratnya nggak tahu karuhunnya, nggak tahu siapanya lah ya gitu. Ngomongnya sih ya kayak karuhunnya lah. Tapi lucu nang. Jadi si Hodam nanti lucu. Jadi kan dibilangin minta rokok, dia tuh tahu dia yang punya badannya tuh di jaket yang punya badan tuh ada rokok, ambil aja. Oh iya. Terus sama teman saya tuh dikentutin di depan muka apa si orang yang punya Hodamnya itu loh. Padahal lagi dimasukin Hodam kan, jadi tanya dikentutin sama dia si Hodamnya tuh ngomong mau dibawa. Wait a minute. Aku punya temen yang kayak gitu ya. Kayaknya nanti dia nonton ketawa Kayaknya kalau nonton dia pasti ketawa sih. Langsung manggil Hodam si kakek-kakeknya. Iya, dipoyok namanya. Dicerikin cina. Jadi kalau misalkan bicara tentang Hodam gitu ya. Nih, orang-orang dulu katanya juga nih ya punya Hodam tuh untuk perang, untuk jaga diri suatu saat ada tentara anu nyerang. Nah kita tuh kalaupun nggak bawa senjata tapi di badan kita atau ilmu kanuragannya nggak kosong gitu katanya. Itu kan cerita kayak apa Siliwangi gitu loh nang. Prabu Siliwangi gitu kan katanya juga punya kayak gitu ya. Yang berbentuk macan gitu kan. Cuman ya maksudnya tuh kan emang zaman dulu mah mungkin macan yang Cisewu itu. Ya macan.
kayak Ciki. kayak Cita pasna. iya. Kayak Ciki Cita. Nggak ada serem-seremnya, wibawanya hilang gitu. Wibawanya hilang. Wibawanya. Jadi pas yang ngeluarin macan kan orang tuh si musuh tuh Wow, punya yang gituan gitu ya. Iya. Tapi pasti tiba keluar anjir naon. Disebut macan lain macan cenah. Tapi totalnya seru aja. Ya kan punya yang kayak gitu dulu ya, orang-orang dulu juga gitu kan. Iya. Bahkan Katanya, walaupun katanya ya. tapi yang jadi patokan aku gitu ya, dulu Nabi Sulaiman kan perang dibantu jin juga ya. Oh. Dan jinnya juga nggak sedikit, banyak. Dulu pasukan gitu, pasukan jin ya. Nah cuman zaman-zaman setelahnya, nah yang dengan jin itu kan tanda tanya gitu, maksudnya tanda tanya di sini tuh itu tuh kelebihan atau kekurangan. Kalau misalkan kelebihan, nah kita kan makhluk yang sosial, maksudnya tuh ya berinteraksi otomatis sama manusia lagi gitu. Aneh aja gitu kalau misalkan ada orang yang nyampe zaman sekarang 2020, zaman gadget, udah update-nya gitu. Tapi di satu tempat, satu desa masih aja yang percaya gitu. Entahlah, bahkan bisa jadi budaya mungkin. Iya, budaya tradisi mungkin ya. Aku pernah lihat budaya di satu tempat gitu ya, gimana sih orang-orang itu tuh kayak memamerkan hodamnya Ki. Jadi memamerkan hodam, contoh kamu punya hodam pemacan, aku punya pemacan, nah diaduin. Tapi dibentuk acara gitu, acara terus diadu-aduin hodam gitu. Iya, dibentuk acara aku tuh namanya lupa dulu, nantilah kalau inget aku kasih tahu di video selanjutnya. Tapi kan karena mungkin ya pasti kan karena di situ udah jadi adatnya nih kan. Karena adat udah kebiasaan, jadi emang ya mau sama kita dihilangin gitu ya. Tapi kan orang-orang yang dulu emang punya adat itu gitu, nggak pengen hilang juga gitu kan, karena emang mungkin mereka mikirnya itu emang kebiasaan kita dari dulu gitu kan. Iya, bisa jadi ke situ. Ya cuman aneh ya, tapi Ki turun temurun loh, maksudnya pertama orang tuanya dulu yang gitu, terus diturunin ke anaknya, nah anaknya juga sama gitu ya. Aku pernah lihat di Facebook, di grup ya, ini teman aku cerita nih, jadi dia mau jual hodam Ki. Jadi katanya, jual beli hodam gitu ya, belumnya mungkin ya. Iya, jual beli hodam gitu. Nah di postingannya yang bikin aku aneh tuh, aku mau jual hodam, katanya pedangnya asalnya satu udah di-upgrade. Itu teh apa sih maksudnya? Gak tahu, pedangnya asalnya satu cuman udah di-upgrade jadi 9 pedang. Dan goblok. Kata aku teh, pedangnya udah punya 9 pedang kata aku. Ini udah di-upgrade ya, enak sih. Maksudnya kalau misalkan emang hodam memang bisa di-upgrade gitu ya. Gak kebayang juga sih. Gak habis pikir gitu. Kok orang-orang nih nyampe segitunya gitu. Kadang kalau menurut saya gitu, pikir-pikir tuh jadi kalau kita dipikir kan masuk akal juga sih. Ya kalau menurut logika gitu ya. Menurut saya sih agak nggak masuk akal, tapi kan emang benar ada jin tuh gitu ya. Cuman ya karena mungkin saya emang belum pernah lihat aslinya juga gitu ya. Lihat kenyataannya emang ada kayak gitu, jadi saya masih berpikir antara benar sama bohong gitu itu kayak gitu. Si hodam. Iya hodam itu kayak gitu. Ya sih, bisa aja itu jadi sugesti yang berlebih. Iya. Yang terus jadi ngada-ngada dia jadi macan lah ibaratnya gitu kan. Atau bisa juga misalkan itu bukan hodam tapi jin, misalkan jin yang lagi lewat misalkan lagi nongkrong, diem gitu. Si jin teh diem di bawah pohon. Terus tiba-tiba ada orang manggil hodam macan. Datanglah jin itu misalkan yang lagi diam itu ya. Gabut gabut aing sampai kan dia. Jadi kebalik jadi manusia yang kemasukan jin biasanya gitu kan. Ini jin kemasukan manusia. Nah, sekarang malahan udah kebalik seperti itu kalau misalkan menurut aku. Ada juga
Khodam yang penglaris tuh Ki.